Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang bab informatika, yaitu jaringan komputer dan internet. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rindo, nomor absen 24 dari kelas 10-7. Baik, pertama-tama yaitu ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan yang mengacu pada perangkat komputer yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol konsumsi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Jaringan komputer dan internet terbagi menjadi dua, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat-tempat sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung kantor. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut dengan alamat IP atau IP address, misalnya 192.168.0. Yang kedua ada internet, yaitu jaringan yang memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia untuk bisa mengakses harian internet. Dan biasanya perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu internet service provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme teknologi internet tertentu. Jenis-jenis jaringan lokal. Jenis-jenis jaringan lokal terbagi menjadi 4, yaitu 1. WALAN, yaitu tanpa kabel atau menggunakan sinyal sebagai penyedia koneksi untuk komputer-komputer agar saling terhubung. Yang kedua yaitu ada LAN, yaitu sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui ISP. Yang ketiga ada WAN, yaitu Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang memiliki jangkauan koneksi yang sangat luas, bahkan umumnya mencakup area suatu negara. Yang keempat ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang berhubungan komputer dengan perangkat lainnya dalam area cukup luas yang masih mencakup dalam kota atau metropolitan. Selanjutnya yaitu konektivitas internet. Konektivitas internet dibagi menjadi dua, yaitu konektivitas internet pada jaringan berkabel dan konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas pada jaringan internet berkabel terbagi menjadi 3, yaitu DLUPSTN atau Public Switched Telephone Network, yaitu 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi. Ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Yang kedua yaitu ada ADSL, yaitu Asymmetric Digital Subscriber Line, menggunakan telepon kabel memiliki jenis modem 34 Hz sampai 1104 Hz. Yang ketiga ada LAN atau Local Area Network, menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui 15p. Yang kedua yaitu konektivitas
aktivitas pada jaringan nirkabel terbagi menjadi 3, yaitu GPRS atau General Packet Radio Service, jenis koneksi internet yang menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. Yang kedua yaitu ada Wi-Fi atau Wireless Fidelity, yaitu sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga yaitu ada akses satelit, layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan lokal. Jaringan lokal terbagi menjadi 4, yaitu topologi mesh. Adalah metode untuk menghubungkan kode secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologis adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Yang kedua yaitu topologi bus. Adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Yang ketiga yaitu topologi ring, merupakan metode untuk menghubungkan antara komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang keempat yaitu topologi star, menggunakan metode untuk menghubungkan beberapa kode menggunakan satu perangkat keras dalam sebuah jaringan. Berikutnya yaitu ada komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS atau Base Transfer Server Station melalui beberapa cara dan media, yaitu Bluetooth, kabel data ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA atau Code Division Multiply Access atau GSM, atau disebut juga dengan Global System for Mobile. Komunikasi data dengan ponsel. Yang kesatu yaitu dengan kabel. Koneksi dan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan data kabel atau kabel data. Yang kedua yaitu koneksi dengan Bluetooth, adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2/45. Yang ketiga yaitu koneksi dengan Wi-Fi. Jenis koneksi yang banyak digemari karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. Selanjutnya yaitu jaringan komunikasi pada ponsel. Jaringan komunikasi pada ponsel terbagi menjadi 6. Yang kesatu ada GPRS atau disebut juga dengan General Packet Radio Service, merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 KB per second. Dengan kecepatan ini biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Yang kedua ada EDG atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kbps. Yang ketiga ada 3G, merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile
communication teknologi sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps sampai 2 mbps. Yang keempat adalah generasi HSPA atau disebut juga dengan High Speed Packet Access, dikenal dengan nama 3.5G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 mbps. Adapun HSDPA yang dikenal dengan High Speed Downlink Packet Access atau dikenal dengan nama H+. Pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 mbps. Yang kelima ada 4G atau LTE atau disebut juga dengan Long Term Evolution, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 mbps. Dan saat ini hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LTE. Yang keenam ada 5G, merupakan jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi dari generasi sebelumnya, yaitu 4G. Yang terakhir ada proteksi data saat berinteraksi. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien atau komputer pengguna dan server atau komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Semua kegiatan tersebut diatur oleh protokol HTTP. Sayangnya, HTTP tidak menjamin keamanan data, sehingga ada potensi data bisa dimanipulatif. Adapun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman, yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Teknologi enskripsi berbasis HTTPS dinamakan SSL, yang merupakan singkatan dari Secure Socket Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar yang memungkinkan komunikasi transkripsi antara peramban web dan server web. SSL banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi resiko informasi yang bersifat sensitif, misalnya nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi, email, dan lain sebagainya, dari pencurian atau perusakan oleh peretas dan pencuri identitas.